Yo, what's up everybody? Selamat pagi semuanya. Balik lagi di channelnya Novo Motovlog. Oke guys, apa kabar kalian? Pagi nih guys, gua mau berangkat ke kantor ya, seperti biasa. Jadi ini gua lagi ada di Mahan Agung, rumah jabatan Gubernur Lampung, kalau kalian bisa lihat. Jadi kali ini gua mau ngejelasin ke kalian tentang impresi gua terhadap Roxy motor gua. Ini Aerox 155 versi R ya. Kalau untuk ngebahas tentang mesin segala macam secara detailnya gua nggak bakal bahas tentang itu sih ya. Gue mau bahas tentang opini pribadi gue aja tentang motor ini gitu. Jadi apa yang gue rasain ya itu yang bakal gue bahas. Jadi kalau ngelihat lecet. Jadi kalau kita ngelihat secara segi desain, gue suka banget sih memang sama desain motor ini gitu. Gambot gitu ya. Memang untuk kelas motornya udah termasuk kelas motor premium ya, seperti yang bisa kalian lihat. Kalau ngelihat desainnya itu kayaknya wah banget ya, kayaknya sporty banget gitu. Karena memang motor ini mungkin dibuat oleh Yamaha memang untuk memberikan kesan sport di Matic gitu ya, sport Matic gitu. Boleh keren. Sudah, kalau dari segi desain nggak ada yang pengen gue bahas sih, karena memang udah bagus banget. Cuma ada satu hal yang buat gue aneh gitu ya. Di mana ya? Di sini nih. Nah, di bagian kolong ini. Kenapa di bagian kolong ini mesti bolong-bolong kayak gini nih? Ya, kalau kalian bisa lihat ini. Nah, ini kenapa mesti bolong? Kan ini kalau misalnya dia bolong, kalau sewaktu-waktu hujan, kan air pada masuk tuh. Kalau air pada masuk kan nantinya kotor dalamnya. Di sini pun kalau memang dia buat angin masuk gitu ya, buat ngedinginin apa, kan mesin di belakang. Kayaknya nggak buat ngedinginin apa-apa gitu. Jadi kalau ini menurut gua aneh aja gitu, kenapa mesti dibuat bolong? Harusnya dibuat full ketutup aja supaya nggak ngotorin bagian dalam motornya gitu. Ya mungkin buat ngasih kesan sangar gitu, ada sirip-siripnya kayak di tangki Yamaha R1, ya nggak sih? Terus dipindahin ke sini. Kan di sini kan deket tangki. Masuk akal sih ya. Cuma ya nggak tahu lah. Mungkin ada fungsi tersendiri. Gue juga nggak tahu fungsinya apa. Ya cuma itu aja sih kalau segi desain. Semuanya bagus, udah pakai sok tabung yang untuk versi R-nya, tapi kalau untuk versi S dan versi standar itu masih pakai sok standar, dia nggak ada tabungnya. Kalau menurut gue dari sok tabung ini pun kayaknya nggak terlalu signifikan sih ya perubahannya. Biasa aja gitu, nggak kayak kalau dibandingin sama YSS dan lain-lain itu ya masih beda lah. Dan dia nggak punya engkol itu, sama kayak NMAX ya. NMAX juga kalau nggak salah nggak ada engkolnya. Dia nggak punya engkol. Terus pagi sore ini agak sedikit kotor, debuan, karena seminggu ini gue pakai buat jalan. Jadi ngelihat dari buritannya itu kan kayaknya sporty banget gitu, ya kan? Bisa kalian lihat sendiri dah. Terus sama yang paling spesialnya itu LCD-nya full digital guys, keren banget. Jadi langsung kita cobain aja motornya. Nah ini kita hidupin, mudah-mudahan bisa kelihatan. Soalnya kalau siang dia agak kayak mana ya, hitam putih gitu warnanya, monokrom gitu ya. Tapi kalau malam warnanya merah. Dan kesan pertama waktu gue naikin motor ini apa? Motornya tinggi guys. Jadi kalau untuk kelas motor Matic, ini motor Matic yang paling tinggi yang pernah gue rasain, yang pernah gue cobain. Itu gue jinjit balet tuh. Apalagi kalau lu duduk di bagian belakang, bagian tengahnya gitu, gue jinjit balet loh. Tinggi gue sekitar 168 cm ya kalau nggak salah terakhir. Dan ini gue jinjit banget. Mungkin emang kalau bisa kalian lihat ya, ini nih joknya tuh lebar gitu. Joknya lebar, jadi kita harus ngangkang. Mungkin sama R15, gue naik R15 aja nggak jinjit, serius. Ini gue naik Matic Sport malah jinjit. Aneh ya gitu. Jadi emang agak ruwet, makanya nggak ruwet sih.
Maksudnya agak ribet gitu, ngeri. Apalagi kalau boncengan kan. Kalau boncengan kan takutnya pas kita mau berhenti, gubrak ya. Karena ketinggian. So langsung kita hidupin aja motornya. Oh ya, Yamaha juga sekarang starternya udah nggak berisik ya. Udah kayak Honda sekarang. Cuma sayangnya masih di kelas motor premium. Jadi kalau untuk di motor-motor kayak Mio M3, Mio standar yang lain-lainnya lah, itu masih bunyi ya. Entah kenapa Yamaha kalau soal teknologi itu kayaknya ketinggalan banget gitu. Nggak ngerti deh. Cuma kalau untuk segi desain, untuk Aerox ini dibandingkan tipe sekelasnya gitu kan, sebut saja inisialnya Vario ya. Menurut kalau dari segi desain gue suka banget kalau untuk Aerox. Tapi memang dari segi harga itu ya memang berbanding jauh banget, harganya lebih mahal Aerox ya. Jadi di speedometer bisa kita lihat di sini ada ampere bensin, ada kilometer, ada jam nih. Sebenarnya penting banget nih jam. Jadi gua kalau lagi mau buru-buru berangkat ke kampus itu bisa ngelihat jam di sini, nggak perlu, karena gua kan jarang sih sebenarnya pakai jam, jadi gua hanya perlu ngelihat speedometer. Di sini ada odometernya. Kalau ini ada tombol, kalau kita pencet dia ganti trip. Mudah-mudahan kelihatan deh. Trip, ini Eco, F Eco nggak tahu apaan. Avarage F Eco 2,4 liter per 100 km. Ada voltmeter juga, voltmeter ada, lengkap deh pokoknya. Jadi lengkap banget, sama ada RPM-nya juga. Nih RPM-nya. Itu keren. Ini yang paling spesial sih menurut gua, karena di motor-motor lain khususnya Matic itu belum ada yang digitalnya segede gini gitu. Ini berapa ya? 5, berapa inch gitu. Itu gede banget menurut gua. Dan oke, sebelum gua terlambat kerja ya, mending kita berangkat sekarang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi udah jalan kayak gitu, motor kerasanya enteng gitu. Emang sih enteng banget nih motor kalau udah jalan kayak gini. Padahal kalau kita ngelihat bannya gitu ya, bannya itu gede anjir, malah lebih gede dari NMAX ya kayaknya. Itu bannya gede banget, serius. Jadi gue seneng gitu kalau motor sport Matic bannya gede gitu. Jadi kalau misalnya mau rebah-rebahan gitu kan enak. Ya banyak juga sih beberapa alasan kenapa gue mesti pilih Aerox dibandingkan motor lain untuk ngegantiin Nuvo. Ya itu tadi, karena memang fiturnya yang lengkap. Memang nggak selengkap untuk versi S-nya ya, versi S, versi yang paling tinggi yang udah pakai keyless, udah pakai apa sih namanya? Apa sih kalau di Honda kan ISS ya, kalau di Yamaha itu kalau nggak salah SSS ya, start stop system. Ya itulah. Cuma kalau di versi standarnya nggak ada, versi R-nya nggak ada. Sayang banget. Tapi memang nggak penting banget sih. Gue juga kalau pakai Vario nyokap tuh yang warna merah, itu nggak gue hidupin, gue matiin aja. Karena suka kaget aja kalau motor itu tiba-tiba mati sendiri gitu. Jadi memang menurut gue tuh nggak penting banget. Nah kalau untuk segi ergonomi duduknya itu gimana ya? Kalau dibilang nyaman ya nyaman sih. Cuma karena tangan gue ini pendek ya, nggak begitu panjang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau posisi duduk itu lebih nyaman lagi kan kita harus mundur nih. Karena di bagian belakang jok itu kan dia kayak ada lengkungannya gitu. Nah itu buat nyaman banget. Cuma posisi tangan gue tegak gitu. Jauh banget gitu. Karena tangan gue nggak terlalu panjang guys. Tuh. Udah kalau tangan bagi lo yang punya tangan panjang panjang, iya itulah ya. Maksudnya tangannya panjang gitu, bukan panjang tangan ya. Ya itulah. Jadi kalau misalnya gue maksain tetap duduk ke belakang, gue harus agak nunduk gitu bawa motornya. Jadi kayak bawa motor sport. Jadi lucu aja gitu motor ini. Dan terlebih lagi kalau misalnya kita duduk di bagian belakang, kita agak mundur gitu. Enggak, maksudnya bukan di bagian belakang, kita duduk di kursi pengemudi, cuma kita agak mundur itu kalau misalnya gue mau berhenti gitu kan. Kaki gue jijit banget anjir, tinggi banget motor ini. Entah ya apa gue doang yang ngerasain kalau motor ini tinggi,
Apa emang guanya yang pendek gitu? Mungkin nanti modifikasi pertama yang bakal gua rubah, aduh, shocknya enak. Modifikasi pertama yang bakal gua rubah itu bakal gua pendekin ini motor. Entah ntar gimana caranya, atau shock belakang gua ganti, atau shock depan yang gua turunin, pasti gua pendekin. Karena apa ya, kalau misalnya motor itu terlalu tinggi, gua agak ngeri gitu. Jadi kalau apalagi boncengan kan, kalau boncengan kan pernah kemarin gua coba boncengan 1 kali. Itu motor terasa berat banget karena kan kita jinjit gitu. Kita napakin motor ini cuma pakai ujung kaki, guys. Jadi agak susah. Jadi mungkin modifikasi pertama yang bakal gua lakuin, bakal gua pendekin shocknya gitu. Kalau dari segi pengereman itu rem depan enak. Cuma kalau rem belakang menurut gua agak Senin Kemis gitu. Nggak Senin Kemis, Senin Rabu lah. Dia agak kurang gigit aja gitu. Mungkin karena bobot ya. Bisa jadi karena bobot juga. Motor berat banget soalnya. Motornya gede. Tuh agak kurang gitu, padahal udah gua tarik full. Tapi kalau rem depan kayaknya lebih bagus gitu. Tetep lah kalau misalnya namanya kita bawa metik kan, kalau udah ngerem tuh pasti kedua tangan itu refleks aja, dua-duanya kita rem gitu. Buat pengereman yang lebih optimal gitu kan. Terus apa lagi ya, shock breaker itu tadi lah, enak lah, lumayan lah. Karena mungkin ini tipe sport ya, jadi shocknya agak sedikit, kalau dibilang keras sih enggak, dia kayak stiff aja gitu shocknya. Shocknya itu tenang gitu loh, nggak yang liar gitu, kayak shock terlalu empuk gimana gitu kan, kayak yang kita ngejot kayak gitu kan, nggak banget. Nggak enak. Jadi kalau kita buat agak berbahan miring-miring itu shocknya stiff, jadi enak, stabil gitu motornya. Overall gue nggak nyesel sih, bukannya gimana ya, maksudnya overall ya motor ini bener-bener bagus gitu menurut gue. Tapi tetep lah, dibalik semua itu gue puas gitu sama motor ini. Kayak LCD-nya nih, kalau kayak siang kayak gini mah kayak nggak terlalu ketara gitu kan. Cuma kalau malam itu ketara banget. Nih kayak video satu ini nih. Nah itu ketara banget. Masih bagus lah gitu. Kelihatannya sport banget, mewah gitu. Full digital. Kan keren ya. Terus apa lagi ya? Lampu full LED yang lampu utama. Sayangnya lampu seri itu masih bohlam. Tapi bakal gue ganti nanti biar jadi full LED, biar keren gitu kan. Untuk project depannya motor ini bakal gue apain? Ya tungguin aja. Karena ada beberapa parts yang udah gue beli sih di One Shop Aksesoris. Oh, tentunya. Dimana lagi ya kan? Ada beberapa parts yang bakal gue ganti, ditungguin aja nanti apa yang bakal gue ganti. Ya tau lah, pasti alirannya nggak jauh-jauh lah, aliran modifikasinya. Simple aja, simple gitu ya nggak. Yang penting motor itu dibawanya nyaman. Kalau ini sih lebih nyaman dari Nuvo kalau menurut gua. Kalau kita bilang dari segi kenyamanan, jauh lebih nyaman. Jadi gua lebih enak aja bawanya, lebih damai gitu. Lebih damai, lebih tentram gitu. Jadi gitu aja kali ya. Terus apa lagi ya? Tangki di depan lebih asik guys. Jadi nggak mesti turun-turun dari motor lagi. Tetap sih kalau gua kalau ngisi bensin tetap turun gitu. Karena nggak sopan aja gitu kan. Kalau mbaknya tiba-tiba kesini gitu kan, masih isi bensin dulu gitu kan, kita ngangkang kan pasti. Kayaknya canggung aja gitu, gimana ya? Gua turun aja udah nggak enak aja gitu. Mbaknya itu kayaknya ngulurin tangannya di selangkangan kita gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Apalagi ya, sok udah ya pokoknya ya gitu. Jadi oke guys, kayaknya segitu aja untuk video gua kali ini. Karena udah nggak ada yang mau dibahas lagi. Overall gua suka banget sama motor ini. Jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Nanti kedepannya bakal ada video-video baru lagi. Mudah-mudahan lebih keren lah ya pokoknya. So guys,
Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video gua kali ini, silahkan klik like. Jika ada komentar, silahkan di komen aja. Oh, aduh, iya duluan. Ya, makasih Pak. Ya, silahkan tinggalin di komen kalau ada komentar. Jangan lupa share juga video gua jika kalian berkenan. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.